Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li mursyidina wa li man ajazana wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab takrib Syekh Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wassalam wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, monggo yang belum niat diniati ngaji lillahi ta'ala. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Halaman 9 bawah sendiri. Faslun utawi ikilah fasal. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Suwiji damul haidhi getih haid. Nomor kali wan nifasi lan getih nifas. Nomor 3 wal istihadati lan getih istihadah. Fal haidhu mongko utawi haid huwa iku utawi haid iku adamul khariju getih kang metu min farjil mar'ati saking farji wong wadon ala sabili sihati ing atase dalan kewarasan min ghairi sababil wiladati saking liyane sebab nglairno. Walau nuhulan utawi getene khat iku aswadu kehitam-hitaman muhtadimun panas ladzaun mual-mual. Nggih nggih. Khat ngoten nggih.
Wan nifasulan utawi nifas huwa iku tawi nifas iku adamul khariju gete kang metu akibal wiladati sebab melahirkan. Wal istihadhatu lan istihadhah huwa iku tawi istihadhah iku adamul khariju gete kang metu fi ghairi ayyamil haidhi ing dalam sakliyane dina-dina haid wan nifas lan nifas. Wa qalulan utawi sekedhike al haidhi haid iku yaumun wa lailatun sedina sewengi. Wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh haid iku 15 yauman 15 hari. Wa ghalibuhu lan biasane haid iku situn au sab'un 6 hari atau 7 hari. Wa qallun nifasirat utawi sekedhike nifas iku lahdhatun sebentar titik ya sedilut. Wa aktsaruhu lan akeh-akeh nifas iku situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu lan biasane nifas iku arba'una yauman 40 hari. Wa qallu tuhri lan utawi sekedhie sesuci bainal haidhataini antaranya haid loro iku 15 yauman 15 hari. Wala had jalan ora ana batasan liaksarihi maring akeh nifas. Wa qallu zamanin tahidhu lan utawi sekedhie mangsane haid fihi ing dalan zaman almar'atu wong wadon iku usinina 9 taun. Wa qalul hamli lan utawi sekedhike wong hamil iku 6 ashhurin 6 bulan. Wa aktsaruhu lan utawi sakake wong hamil mangsane iku arba'u sinina 4 tahun. Jadi wong meteng itu rata-rata 9 bulan, paling lama 4 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun. Ya, Imam Syafi'i tenjero weteng niku 2 tahun. Wa ghalibuhu lan biasane wong hamil iku tis'atu ashhurin 9 ulan. Para hadirin rahimakumullah. Nah niki tentang wong wedok. Tentang wong wedok. Tetapi nanti saya jelaskan walaupun haid nifas istihadhah ini adalah yang diterima oleh perempuan, tetapi ilmu haid itu harus diketahui oleh laki-laki. Ilmune haid wong wedok niku kudu disemerpi kali wong lanang. Nanti ayate wonten ayat niku. Nggih. Jadi jenengan mboten asal gerusu mboten angsal. Kedah ya bojone kudu semerep atau tahu tentang mangsane bojone haid. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi darah yang keluar dari dalane wong wedok itu ada 3, nggih. Darah atau min farjil mar'ati salasati ma'in, ada 3 jenis darah. Nomor 1 damul haidi, darah haid. Nomor 2 damun nifasi, darah nifas. Nomor 3 damul istihadhah, darah istihadhah atau darah penyakit. Haid niki dari kata hadhah, nggih. Hadha yakhidhu haidhon. Jadi perempuan yang sudah mengalami haid itu dinamakan hadzatil mar'ah atau perempuan yang sudah mengalami haid. Para hadirin rahimakumullah. Jadi haid niku napa? Tadi sebutkan di kitab ini adalah huwaddamul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati wa min ghairi sababil wiladati. Jadi getih haid niku adalah keluar dari farjil mar'ah, ya, kemaluan perempuan. Mohon maaf niki boten purna nggih Bu. Niki fikih, nggih, niki fikih, nggih. Ala sabilis sihhati, dengan jalan yang sehat bukan penyakit, ya. Min ghairi sababil wiladati,
sebabnya bukan karena kelahiran. Jadi perempuan yang sehat kemudian keluar darah dari kemaluannya itu ya kalau ada ketentuannya harus diketahui, itu haid ya. Haid niku napa artine? Haid itu artinya deres ya, deres mengalir itu haid ya, haid. Nah, pengertian tadi itu hampir sama dengan ulama 4 mazhab yang lain, hampir sama. Dengan pengertian yang berbeda, redaksi yang berbeda-beda, tetapi pengertiannya sama. Artinya ulama mazhab itu sangat peduli atau perhatian terhadap bagaimana kaum laki-laki itu harus paham tentang haidnya istri. Ya. Niki kedadi semerepi baik dari mazhab Hanafi itu sama pengertiannya tadi ya, itu yang mengatakan Imam Az-Zailai Al-Hanafi sing wafat tahun 1325 Masehi. Lho pun dibahas niku. Dari mazhab Maliki Imam Ad-Dasuki nggih sampun bahas. Dari mazhab Syafi'i diwakili kali Imam Al-Khatib Asy-Syarbini juga sudah menjelaskan abad 15. Dari mazhab Hambali juga sama menjelaskan yang diwakili oleh Imam Al-Buhuti yang wafat tahun 1641 Masehi. Intinya 4 mazhab itu sangat peduli terhadap masalah haid ya, masalah haid sangat peduli sekali. Nah, saniki kalau tanya ten panjenengan wong lanang niki, kira-kira panjenengan semerep mboten tahu tidak tentang jenis-jenis dan warna darah haid bojone dhewe-dhewe niki? Ayo, semerep mboten? Tidak semerep. Tidak tahu. Bu, wonten pinten Bu? Wonten gangsal werna ya. Jadi memang rata-rata pernah ada penelitian skripsi mahasiswa IAIN Surabaya dulu. Itu meneliti kurang lebih saya lupa berapa sampling itu ya orang, ternyata 93% suami-suami yang diteliti rata-rata tidak tahu ya darah haidnya istrinya masing-masing. Loh ini sangat riskan ya, sangat riskan. Harusnya tahu, harusnya belajar tahu. Ditanya, Bu, warna apa Bu sakniki? Ireng-ireng apa, abang-abang, kuning-kuning apa, abu-abu apa? Nggih tanglet. Sebab kalau itu masih hitam, masih panjang, masih lama, nggih Bu nggih? Masih lama. Rata-rata haid niku paling cepet 24 jam, sedina sewengi. Wa ghalibuhu dan umumnya itu 6 hari sampai 7 hari. Dan yang paling lama wa aktsaruhu itu 15 hari. Nggih Bu nggih. Lah niku. Panjenengan harus paham siklus. Loh, harus paham tentang apa? Warna haid. Bapak-bapak niki harus paham tentang siklus haid bojone. Harus paham tentang teksturnya, kental apa cair. Oke, harus tahu tentang kapan durasinya, tanggal berapa, kurang berapa hari haid dan sebagainya, harus paham. Ya minimal 2 lah bapak-bapak niki. Siji tahu tentang siklus haid istrinya, yang kedua adalah tahu tentang warna haid istrinya. Wis 2 jangan 6 lah, kesuwen. Detail. Oh mari nih. Gak harus paham, istrinya harus paham, suaminya harus paham. Istrinya kira-kira kebiasaan atau durasi haidnya itu berapa hari, harus paham. Ya. Lek panjenengan punya anak perempuan yang kira-kira takriban usia kira-kira ya itu 9 tahun. Kalau ingin tahu bagaimana siklus rutinitas keluar haid itu bisa dihitung dalam kitab ya, itu 3 kali haid Bu. Nah, nggak ada putri, ya. Kemudian haid pertama itu belum bisa menghitung siklus normalnya berapa, belum bisa.
Baru kira-kira minimal 3 kali haid putri panjenengan itu baru bisa dihitung, oh ini normalnya sekian hari, kebiasaan sekian hari, begitu ya. Loh, ibu-ibu itu nggak bingung, iki getene sedina metu, sedina tidak keluar, kadang-kadang bingung juga. Jangankan bapaknya, ibu bingung, jangan tanya ke bapakmu gak ngerti belas. Pak, iki aku arek wedok tanya, Pak, aku keluar haid sehari 2 hari keluar, besok nggak keluar, bagaimana Pak? Takokno ibumu. Nggak ngerti, tanya ibumu. Para hadirin rahimakumullah, jadi harus tahu siklusnya itu rentang waktu nggih. Rentang waktu bojone haid niku berapa hari. Tetapi jangan lihat tanggal, sulit Pak lihat tanggal. Jangan lihat durasi hari normalnya berapa hari. Yang bagus dihitung pada hari-hari hijriah, ya, hari-hari komariah itu pas kalau dihitung dengan masa haidnya perempuan. Karena di kita para ulama itu dianjurkan menghitung itu pada bulan-bulan hijriah atau hari-hari komariah, ya. Misalnya bulan Islam lah niku nggih. Nah, ini saya mengharapkan kita dari para suami niku kedah harus memahami tentang siklus haidnya istrinya masing-masing. Jangan istri orang lain loh, istri masing-masing. Kemarin ini. Nama Gusti Allah dawuh wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan ketika orang bertanya kepadamu, kan ini dhamir napa? Laki apa perempuan? Wa yas'alunaka ka dhamir kata ganti napa? Perempuan pakai laki? Laki-laki. Berarti apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, laki-laki itu kah itu? 'Anil mahid, tentang keluarnya haid. Ya. Qul huwa adza, katakanlah bahwa itu adalah kotoran, adza. Fatazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istrimu ketika dalam kondisi haid. Loh niki sing perintah niki wong lanang wong wedok niki? Wong lanang. Fatazilu niki dhamir wong lanang, maka jauhilah, hindarilah ketika istri-istrimu dalam keadaan haid. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yadharna, jangan mendekati mereka sehingga mereka suci. Ini yang perintah lanang wedok niki. Lanang malih jangan mendekati mereka. Oh, ini perintah kepada laki-laki, tidak boleh mendekati istrinya ketika dalam keadaan haid hatta yadharna, sampai mereka ke dalam keadaan suci. Faida tatahharna fa'tuhunna, jikalau mereka bersih, fa'tuhunna, datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari jalan yang perintahkan kepadamu dari Allah. Apa? Al-mahid. Nggih, al-mahid niku napa? Al-mahid itu ada yang mengartikan masa haid, ada yang mengartikan waktu haid, tetapi saya mengambil pendapat tafsir yang mengatakan bahwa pengertian al-mahid adalah tempat keluarnya haid. Nggih, tempat keluarnya haid. Maka ayat ini itu punya kesimpulan bahwa kita sebagai orang laki-laki tidak boleh mendekati perempuan atau istri kita dalam keadaan mendekati tempat keluarnya haid. Ngoten. Sebab ngeten para hadirin, ayat niki kan ngeten nggih. Ayat niki niku ketika sahabat nggih, sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kaum Yahudi kok begitu menghadapi istrinya? Kaum Nasrani kok begitu menghadapi istrinya ketika haid?" Ngeten. Wong Yahudi niku para bapak, Yahudi lho nggih. Niku ketika istri-istri mereka haid itu tego. Napa tegane? Siji, dianggap wong haid niku najis, kotor,
Sehingga orang Yahudi ketika istrinya haid, ikut dikon minggat toh. Malah sing minggat wong wedok. Nyingkri yo, minggat toh. Tidak boleh serumah. Tidak boleh memakai piring, sendok, gelas bekas istri yang haid. Ini Yahudi. Ya. Kemudian tidak boleh kumpul. Selama haid tidak boleh kumpul. Ya, pisah ranjang. Pisah ranjang. Ini ke Yahudi. Tidak boleh istri haid tidak. Nah, Nasrani sebaliknya dulu. Nasrani sebaliknya. Kalau istrinya orang Nasrani itu haid sesuka hatinya. Walaupun haid kuasa mawon. Nah gitu dulu orang Nasrani. Makanya kemudian turun ayat niki ngoten fa'tuhunna ya min haitsu amarakumullah, maka jika istri-istrimu dalam keadaan sudah suci maka datangi mereka dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Napa nggih niku? Napa jenenge kawani nyebut lho. Nggih niku ngoten mawon nggih. Nggih niku. Niki para hadir rahimakumullah, sehingga laki-laki yang mampu menerapkan ayat niki Allah dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang suci. Nah ini perhatian rahimakumullah. Jadi ayat ini diperuntukkan kepada laki-laki. Coba kalau survei sak mene katainnya. Kira-kira ngerti ndak tentang haidnya istrinya ini? Pak, tanggal pinten bojone haid, Pak? Sing tuwek-tuwek bareng saya nom-nom. Sing nom-nom niki. Ngerti ndak tanggal berapa istrinya haid? Ndak akan tahu. Tahu-tahu beli softtek. Tapi gak harus tanggal. Yang kedua saya tanya, kira-kira istrinya berapa hari haid? Tahu enggak, Mbak? Pak? Berapa hari istrinya haid durasinya? Tuh, enggak ada yang jawab. Bu, enggak ada yang jawab, Bu, gak ngerti. Apa? Marita. Kapan marinnya, Bu? Dilarang masuk. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, ada satu yang perlu digarisbawahi para hadirin, ketika perempuan haid ya, itu tidak boleh dikumpuli. Artinya tempat keluarnya haid itu ya al-mahid, tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, sekali lagi nggih, ibu-ibu contoh ngeten, ibu-ibu bapaknya tanya, Bu, sudah tak Bu? Ya, sudah bersih, sudah berhenti, durung adus besar. Ya, Allah Bu, kesuwen Bu, mesisan aduse. Nah, ini yang harus digarisbawahi, tidak boleh. Selama istri-istri belum suci ya, walaupun berhenti haidnya, tetapi mereka belum bersih, belum suci, belum mandi besar, tidak boleh dikumpuli walaupun ono kalimat mesisan aduse. Nah iki ngirit banyu. Tidak boleh, harus menunggu suci. Nah, lek mari ngaji ngaten niki ibu-ibu didulut bapake, Bu, dilarang masuk. Belum mandi. Niku harus mandi dulu sampai bersih, kemudian bisa kikuk itu ya. Ini ilmu ini penting, Bu, penting sekali. Sebab saat ini jarang ya ngaji-ngaji fikih bahas tentang haid, jarang. Ya, sebab rata-rata orang laki-laki tidak paham tentang haid. Sami kali kula nggih mboten paham. Cuma ngerti titik, sing paham yang sing wedok. Bu, jadi belum suci, walaupun berhenti haidnya tidak boleh kikuk, harus mandi dulu.
tidak boleh, nggih, tidak boleh. Nah niki para hadirin rahimakumullah, itu larangan, nggih, larangan. Nah, ada sebuah riwayat begini, ya. Dari sahabat Anas bin Malik, ada seorang sahabat bertanya tentang hal di atas, tentang kebiasaan Yahudi dan kebiasaan Nasrani terhadap istrinya yang haid, ya. Nah, kemudian Nabi dawuh napa? Segala sesuatu boleh kamu buat, ya, perbuat terhadap istrimu yang haid kecuali tempat niku wau. Kalau kemana-mana nyebut apa nih. Jadi boleh ketika istrinya haid, boleh bercumbu, boleh mesra-mesraan, boleh. Nggih. Siti Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha itu ketika haid, Kanjeng Nabi juga bermesraan dengan ibu Aisyah, tetapi tidak sama sekali mendekati tempat itu, tidak mendekati, ya, bermesraan, bercumbu, ini Kanjeng Nabi, ya, dia tidak boleh mendekati yang itu, ya. Ya, itu segala sesuatu boleh kamu perbuat, tetapi jangan bersetubuh melalui itu. Nah, ini enggak boleh. Nggih. Mboten angsal, nggih. Niki nyun sewu mboten porno, niki bab fikih. Bab fikih sawangane porno, nggih. Nah, sekarang pertanyaan begini, para bapak, para ibu, kalau perempuan atau istri haid, bolehkah para suami bermesraan, bercumbu, ngoten nggih, bercinta, ya? Boleh, ya, kecuali haram memasuki daerah larangan. Tidak boleh. Selain itu boleh, ya, boleh. Tidak boleh, ya, memasuki daerah larangan, ya. Tidak boleh, ya, tetap. Artinya apa? Jauhi antara pusar dan lutut. Baina itu, antara itu dijauhi kalau bisa, nggih. Lah, wonten cerita Ibu Aisyah radhiyallahu anha niku dawuh bahwa Kanjeng Nabi jika, ya, mohon maaf jenenge Nabi, ya, itu berkeinginan, ngoten nggih, berkeinginan dan saya lagi haid niku Ibu Aisyah, ya, kita bermesraan. Loh, itu hadis. Kita bermesraan, tetapi, ya, jalan itu disuruh menutup pakai sarung oleh Kanjeng Nabi. Loh, boleh. Hadis sahih Imam Bukhari. Nggih, boleh, ya. Jadi misalnya ibu-ibu haid bapake ngado, nggih, mboten nyunah niku. Walaupun ibu-ibu haid, kalau misalnya bapak berkeinginan, boleh asal menjauhi daerah terlarang. Boleh, ya, boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate ketika Ibu Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha niku haid, kali Nabi, ya, sak kasur, satu selimut, nggih, nate, yaitu menjauhi daerah larangan. Ini, ya. Lah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah, beliau mengatakan ketika istri-istrinya haid, hukumnya haram dimasuki. Hukumnya haram dimasuki, tidak boleh. Ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau pakai kondom? Yang saya niki fikih, nggih. Bagaimana kalau pakai kondom? Tetap haram. Nggih, tetap haram, tidak boleh. Tahan dulu. Nah, tahan dulu. Belajar nahan. Tidak boleh. Ibu-ibu kudu tegas, dilarang masuk. Ngoten, nggih, dilarang masuk. Prit. Nggak sempritan, Bu, nggih, nggak sempritan. Bapaknya nyidek, prit. Peringatan 1. Nyidek malih, prit. Peringatan 2.
ya. Dekat lagi, prit, peringatan 3. Dekat lagi, pritnya hilang. Lo nanti pritnya wah ini kemarin ya. Ya, harus tegas, tegas ya. Jadi itu para hadirin, tetap boleh bermesraan, tetapi haram ketika kita memasuki ya, ketika istri dalam kondisi haid walaupun pakai kondom tetap tidak boleh, haram. Niki pendapat dari mazhab Syafi'i yang diwakili tadi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Tidak boleh, haram ya, haram, harus dijauhi. Nah, mana tetapi para ulama sepakat ketika istri haid itu dijauhi, jangan terlarang. Tetapi perbedaan pendapat daerah mana yang batasannya, kan begitu ya. Jadi ketika bojone haid batasnya di mana ya, daerah larangan itu. Nah, ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat ulama mengatakan kalau istri haid maka tidak boleh seluruh tubuhnya, tidak boleh. Nah, ini pendapat dari salah satu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di kota Thaif. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini jumhur ulama dari 3 mazhab, baik mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu mengatakan jumhur ya boleh berjumpa dengan istri yang haid kecuali dibatasi antara lutut dan pusar. Ini jumhur ulama ya. Yang ketiga, itu ada ulama yang berpendapat boleh semua tubuh istrinya kecuali itu saja, al-mahid, tempat keluarnya haid. Ini yang tidak boleh ya. Pendapat pertama ndak mungkin, mosok panjenengan gak jemok bojone belas ya. Ya lah haidnya sedina, 2 dina, 3 dina, baru haidnya 15 dina, jenengan masuk gak jemok belas, tidak mungkin ya. Ya, yang logis itu memakai pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Ini boleh ya. Hati-hati, niki aturan loh nggih, ndak boleh, haram. Hati-hati, haram. Niku ada penyakit, nggih, ada penyakit, ya, ada penyakit. Yang sewu ketika haid, nggih, sperma panjenengan, nggih, niku getih, nyun sewu, niki mboten purna. Jadi misalnya istrinya haid berdarah, kemudian jenengan nyun sewu, jenengan masuki, maka spermanya bercampur dengan darah kotor haid. Hati-hati, nggih, niki hati-hati. Ya, para hadirin rahimakumullah. Jadi kita harus paham tentang haidnya istri masing-masing. Bu, saya tanya, paling sedikitnya haid niku pirang dinten? Duh, jenengan seminggu. Umumnya paling cepat berapa hari? Berapa jam? Berapa hari? 5 hari rata-rata. Tapi dalam fikih memang paling cepat, paling singkat adalah apa? Sehari semalam atau 24 jam. Niku yang paling singkat. Tadi disebutkan dalam kitab ini wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya orang perempuan haid umumnya loh nggih, itu antara 6 sampai 7 hari. Betul? Betul. Kemudian wa aktsaruhu, dan paling lamanya haid adalah 15 yauman, 15 hari. Betul? Nah, kalau ini heran, padahal sehingga kita mau lanang niki. Lho iya, kitab niki sing damel ulama laki-laki kok ngerti ngoten lho, kula nggih heran. Hukum-hukum yang ngerti no? Survei lapangan. Niki, nggih. Lah, paling sedikit antara masa suci pertama dengan masa haid selanjutnya berapa hari, Bu?
Saniki haid misalnya sewu ini bener-bener nggih, haid nggih. Kemudian haid malih bulan depan itu berapa hari jaraknya? 1 bulan 30 hari. Ya, itu biasaan 30 hari atau sebelumnya 30 hari. Biasanya dalam kitab adalah antara 20 hari sampai 25 hari. Betul? Nah, ya. Iki sing ngarang kitab wong lanang iki. Kok ngerti ngoten. Kok ngerti loh. Berapa harinya kok ngerti. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Paling sedikit itu antara itu ya, antara ya 20 hari, 25 hari, 27 hari, tadi ada yang 30 hari. Memang antara itu ya, masa 2 haid ya. Nah, orang yang anak-anak itu perempuan ya, itu haidnya 9 tahun. Kalau ada anak panjenengan kurang 9 tahun kok berdarah, mohon maaf ya, keluar darah, maka itu bukan darah haid, darah kotoran. Ya. Jadi fikih niku sepakat para ulama, anak perempuan yang haid dibatasi itu adalah usia 9 tahun. Sekurang-kurangnya takriban kurang lebih 9 tahun kurang 16 hari. Itu ada begitu. Ya. Tetapi kalau anak panjenengan, anak putri panjenengan tidak pernah haid sampai usia 15 tahun enggak pernah haid, maka batasnya adalah 15 tahun. Kalau lebih dari itu maka dikatakan balik. Nggih. Niki harus oleh Siti Fatimah mun nate haid. Siti Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah mengalami haid. Subhanallah. Niku Siti Fatimah. Nggih, niku siji Bu niku adalah terus Kanjeng Nabi. Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah adalah pemimpin bidadari di surga. Niki. Loh, ada. Lah, rata-rata berapa tahun usia perempuan ketika enggak keluar haid? Ya, kalau umur pertama 9 tahun. Nah, batasnya umur berapa? Nah, ini beda pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ditentukan. Kalau itu berhenti ya berhenti. Ada yang usia 55 berhenti, ada yang usia 50 berhenti, ada yang usia 62 berhenti. Bahkan ada survei juga maksimal 70 tahun baru bisa berhenti, tapi jarang. Ya. Ya, sekarang tanya ibu-ibu, kira-kira Bu nyamunten perempuan atau ibu-ibu yang yang sudah enggak haid terakhir itu berapa usia berapa tahun? Yang sampai tinggali rata-rata 50 tahun, 55 tahun, 70 tahun atau 100 tahun? Loh, kalau jawab. Nah, sama dengan ulama. Ulama beda pendapat, ya. Menurut niku namanya masa iyas, ya. Jadi ada masa haid, ada masa iyas. Masa berakhirnya haidnya perempuan. Kalau menurut mazhab Hambali, batas usia iyas atau berhentinya haid perempuan itu usia 50 tahun. Setelah 50 tahun masih keluar itu belum tidak dikatakan darah haid, tetapi darah istihadhah. Itu mazhab Hambali. Kalau kita pakai mazhab Maliki maksimal adalah 70 tahun. Loh, masuk nate 70 tahun saya haid. Ini pendapat, ya. Kemudian dari mazhab Hanafi dibatasi 55 tahun. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada batasannya, la hadda, tidak ada batasan, tergantung dari terakhir haidnya masing-masing. Paham ya? Saya penting paham. Minimal ngeten lah hati wong lanang niku minimal. Lek bojone haid ojo macem-macem. Nggih, ojo macem-macem. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, kalau ada perempuan yang haidnya normal, Bu, nggih, haidnya normal, haidnya stabil, durasinya nggih stabil, seminggu nggih seminggu, keluar darahnya juga stabil. Itu di dalam fikih dinamakan al-mar'ah mu'tadah.
apa? Perempuan yang haidnya lancar, haidnya normal, haidnya stabil, gampang hitungannya. Kalau istri panjenengan termasuk almar'ah mu'tadah, haidnya lancar, stabil, ya tanggali ya iku-iku wae, enak ngitungnya. Tetapi yang bingung adalah ketika istri-istrinya itu termasuk ghairu mu'tadah, perempuan yang tidak mesti haidnya. Ini bingung panjenengan. Gak mesti. Ada yang 2 hari keluar, besoknya berhenti, lusanya keluar, lusa lagi berhenti. Gimana caranya? Kembali kepada wakturuhu, panjangnya haid adalah maksimal 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar, sudah stop, tetap panjenengan sholat, itu namanya darah istihadhah. Paham nggih? Lerek bojo sampean yang saya Bapak, itu kalau haidnya lebih 15 hari kita memakai mazhab Syafi'i ya. Mas Syafi'i, kalau panjenengan memakai mazhab Hanafi, maksimal haid perempuan itu 10 hari. Kalau kita memakai mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Zahiri, itu 17 hari. Tetapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, itu 15 hari. Khamsyata asyara yauman, 15 hari. Jadi kalau ada istri panjenengan yang haidnya sudah terlampau 15 hari, maka suruh dia sholat. Sebab itu batas yang keluar namanya darah istihadhah, darah penyakit. Paham ya? Anak nggih ngoten sami. Kalau anak perempuannya haid lebih 15 hari, suruh sholat. Ya, suruh sholat, wajib sholat. Sebab batasnya kita ikut mazhab Syafi'i adalah 15 hari. Ini harus paham. Nggih, harus paham. Tapi wong saiki nyon sewu, ibu-ibu ada nakalan kok. Nggih. Oh datang lunga nang ndi ngoten, Bu, salat prei. Padahal enggak wayahe prei. Nakalan iki. Bu, makane jarang wong-wong ngongkon ibuke basa salat. Wedi lek salah alamat. Nggih. Niki datang wajah enggak prei. Ya mbok tenan ya apa? Enggak tahu. Ya percaya saja. Oke, libur niku nggih. Jadi perlu dipahami bahwasanya hukum-hukum haid itu sangat penting difahami oleh kaum laki-laki, dan ayat tadi Al-Baqarah 222 tadi itu diperuntukkan bagi laki-laki. Loh guru kula Kiai Rifai Romli Peterongan, nah pas kula ngaji kitab Fathul Qorib niku pesen santri-santriku ya harus paham haidnya istrinya, harus paham warna darah haidnya istrinya. Ngoten, sebab ini terkait dengan kesucian, terkait dengan thaharah, nggih, suci. Lek main gasak mawon nggih, rusak mangke, nggih, rusak. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, ini kalau misalnya begini, kemarin dulu ada pertanyaan, kalau maksimal 15 hari, kebiasaan haidnya itu 10 hari, ngerti nggih? Kebiasaan haidnya 10 hari, kemudian ternyata pada 7 hari sudah berhenti. Ya. Ada, betul. Kebiasaan haid 10 hari, nggih Bu, 10 hari. Kemudian ternyata 7 hari itu berhenti. Padahal ghalibnya kebiasaannya 10 hari. Nah, apakah boleh dikumpuli atau tidak? Loh, itu fikih. Nah, para ulama beda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh sampai pada terakhir kebiasaannya haid. Ngoten. Ini pendapat yang pertama. Walaupun istrinya 10 hari kebiasaannya haid, 7 hari berhenti, kemudian suci, boleh, tidak boleh dikumpuli sampai kebiasaan haidnya berhenti. Terakhir. Yang kedua boleh dikumpuli, ya karena sudah posisi suci. Ini dari mazhab Syafi'i. Ngoten.
Intinya panjenengan kalau mau ngumpul nyun sewu, sampean tanya bojo sampean, sudah berhenti apa belum? Sudah mandi apa belum? Belum, mandi dulu. Begitu. Yo lek awan-awan siang-siang mandi pantes. Baru jam 2 malam suci, ya. Wah, ini mosok mandi malam. Ya memang resiko panjenengan jaluke bengi. Nih perhatian rahimakumullah, ya. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kebiasaan istri haid 10 hari, berhenti 7 hari dan suci boleh dikumpuli. Tetapi menurut mazhab Hanafi, kebiasaan misalnya kebiasaan haid 10 hari, berhenti 7 hari, tetap harus menunggu 10 hari baru bisa dikumpuli. Lah kita termasuk mengikut mazhab Syafi'i. Ngoten. Ibu-ibu harus paham, berhenti tidaknya harus paham. Kuatir, hati-hati niki penting niki loh. Masalah sesuci. Bisa. Nggih. Cepet. Desek kata nih. Nggih. Jadi kembali lagi para bapak-bapak yang punya istri harus paham tentang bagaimana hukum haid terhadap istrinya. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.